Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, biasa dipanggil Aisyah. Saat ini saya sedang belajar di Universitas Airlangga, jurusan Antropologi angkatan 2019. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada penonton dan juga untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teori Antropologi 1. Dalam video ini saya akan membahas mengenai implikasi teori evolusi survival of the fittest pada awal pandemi virus COVID-19 ini hingga ditemukannya vaksin sebagai penunjang pencegah virus ini. Nah, seperti yang kita ketahui, teori evolusi itu sebenarnya seru ya, dihujat tapi sekaligus dijadiin dasar dalam berbagai kajian ilmiah. Ditolak, di satu sisi dia ditolak, tapi di sisi lain dia juga diterima, salah satunya dalam bidang medis. Nah, kalau ngomongin masalah teori evolusi itu sebenarnya seru sih. Di sisi lain dia tuh ditolak, tapi di sisi lain dia juga diterima. Contohnya tuh kayak di bidang medis, sebagian besar menerima dan menggunakan teori dasar teori evolusi ini dengan asumsi dasar survival of the fittest. Sebenarnya tuh bukan hanya untuk ilmu alam aja ya, tapi untuk ilmu-ilmu sosial juga berlaku. Kalau untuk ilmu sosial itu definisinya tuh seperti ini: masyarakat yang paling mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang akan bertahan hidup atau survive, dan sebaliknya. Sedangkan masyarakat yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya maka akan tersinggir. Itu. Nah, berkaitan dengan adanya virus corona ini, pandemi seperti ini, sebenarnya ini tuh juga pandemi seperti ini tuh menunjukkan kebenaran dari teori evolusi tersebut, di mana wabah penyakit yang umumnya mengguncang masyarakat baru-baru ini itu berkaitan dengan ketidaksiapan terhadap sesuatu baru yang baru saja terjadi. Namun apabila lama-kelamaan tuh nanti juga bisa survive lagi setelah mencapai sebuah keseimbangan. Jadi untuk di awal-awal ini fase kita pasti mengalami yang namanya ketidaksiapan, namun di akhir nanti kita juga akan mengalami keseimbangan di mana kita bisa survive lagi, balik lagi seperti semula. Seperti yang kita ketahui kan, kalau virus corona ini menyebar itu nggak pandang suku, nggak pandang ras, nggak pandang agama, nggak pandang budaya. Jadi siapapun itu bisa terinfeksi virus ini. Makanya kalau misal ada kayak klaim religius yang bilang kalau kamu budaya ini kamu bakal kena virus ini, itu nggak boleh dipercaya, karena virus ini tuh nggak nyerang ras tertentu, suku tertentu, budaya tertentu gitu, enggak. Sekali lagi, wabah ini tuh terjadi karena ketidaksiapan manusia terhadap peristiwa ini dan butuh waktu cukup lama untuk mencari penangkalnya. Nah, penangkalnya itu apa? Penangkalnya itu berupa vaksin. Untuk mengetahui bagaimana vaksin itu diperoleh, itu bisa disimak di video setelah ini, penjelasan pada video berikut ini. Jadi jangan di skip dulu, didengarin penjelasannya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja.
Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit, tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, tadi kan udah ada video penjelasan terkait vaksin. Untuk selanjutnya, gimana sih masyarakat nanti setelah ada vaksin? Terus gimana nanti kehidupan setelah ada vaksin tuh kayak gimana sih? Nah, dalam sekelompok masyarakat atau sebuah lingkup hidup bermasyarakat itu pasti ada yang namanya adaptasi dalam masyarakat tersebut kan. Ada yang di satu sisi ada yang bisa beradaptasi, di sisi lain ada yang nggak bisa beradaptasi. Nah, ini perbedaan ini itu nantinya bakal menimbulkan sebuah konflik yang nggak tahu arahnya itu bakal kemana, entah arahnya itu bakal positif atau arahnya bakal negatif, nggak tahu. Terus setelah benar nanti mereka bakal punya cara-cara sendiri buat ngatasin masalah konflik ini. Nah, setelah benar-benar tercapai sebuah keputusan di atas masalah-masalah konflik tersebut, itu nantinya itu bakal terjadi sebuah integrasi, semacam kesatuan dan keseimbangan. Baru setelah integrasi terjadi, ada semacam sistem yang akan memelihara keadaan. Jadi semisal dari konflik itu ditemuin ujungnya, terus habis itu nyatu lagi ke bentuk sebuah integrasi. Nah, nanti setelah integrasi itu bakal ada sebuah penjaga atau pemelihara keadaan integrasi tersebut, entah itu dari dalam masyarakatnya atau dari luar masyarakatnya. Itu kalau secara sosial, dan yang sosial itu memang didasarkan pada fenomena alami. Dalam hal penyakit itu juga seperti yang saya jelaskan tadi, ada adaptasi, ada proses adaptasi manusia dengan virus ini, lalu ada penolakan dan mencari penangkal yang saya maksudkan ini tadi vaksin, lalu
nantinya akan muncul integrasi juga. Tapi selayaknya kita terhadap penyakit, si penyakit juga sering beradaptasi dengan obat yang kita konsumsi, demikianlah virus-virus itu. Jadi kalau kita rentan dengan suatu penyakit, awalnya kan kita biasanya minum obat itu dosisnya tuh rendah, dosis rendah penyakitnya sembuh. Tapi kalau lama-kelamaan dosisnya tinggi pun tetap tidak sembuh karena penyakitnya kebal. Dan teori evolusi hal itu dikarenakan dalam teori evolusi hal itu dikarenakan si penyakit itu sudah beradaptasi. Jadi seperti ini gambarannya. Kalau misal ada seseorang mengidap penyakit A, dia untuk mengatasi penyakit A dia minum obat B. Obat B ini diminum dalam dosis yang rendah. Lama-kelamaan untuk fase-fase awal mungkin penyakit A ini bakal berkurang atau mungkin bakal bisa sembuh. Tapi lama-kelamaan dia juga bakal beradaptasi sama obat B ini. Si A bakal beradaptasi sama obat B, jadi dia tuh tahu gimana cara biar dirinya tuh kebal dari obat B. Makanya dia kalaupun kamu minum obat B dalam dosis yang tinggi itu nggak mempat buat si A, karena dia udah tahu cara beradaptasi. Berdasarkan teori evolusi itu gambarannya kayak gitu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ilmunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.